pagi Bu Rifka. Selamat pagi Ya. Brina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, syukur nggih. Ya, terima kasih Bu Rifka. Kemarin Bu Rifka sudah mengirim ke saya nggih Iya. modul ajar yang akan dipakai untuk pembelajaran besok nggih. Itu sudah saya terima dan mungkin Ibu juga sudah tahu nggih umpan balik yang sudah saya berikan catatan-catatan kecil di situ. Nanti monggo Ibu persiapkan lagi untuk pembelajaran besok. Nah, Bu Rifka, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum besok kita supervisi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Rifka. Yang pertama, kira-kira besok di dalam pembelajaran itu pengembangan apa yang hendak dicapai, pengembangan dalam hal apa yang akan Ibu capai pada pembelajaran besok, apakah dalam prosesnya, apakah di dalam pelaksanaan KSE-nya, kompetensi sosial emosional, atau disiplin positif, atau hal yang mana, mungkin supaya nanti kita bisa tahu fokus dari pengembangan pembelajaran besok itu apa. Sebenarnya begini Bu Lina, karena saya sendiri masih belum terlalu memahami mana yang dimaksud dengan KSE dan kemudian dan sebagainya. Nah, kalau yang di pembelajaran saya itu nantinya yang akan saya tekankan itu yang ada di penekanannya itu adalah di prosesnya. Jadi ketika nanti anak-anak nanti akan disampaikan apa itu yang dimaksud dengan berita, kemudian mengaitkan dengan hal yang sudah dijalani di hari-harinya, kayak berita itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu nanti anak-anak akan berdiskusi, kemudian membedah sebuah berita dengan dua hal yang berbeda, nanti dari yang elektronik dan juga dari yang cetak. Kemudian nanti mereka sendiri akan menemukan perbedaannya dari kedua hal itu. Jadi mereka sebenarnya belajar mandiri. Nah, di sini saya hanya sebagai pendamping aja. Nanti mereka menemukan hal-hal yang baru bagi mereka. Nah, kalau halnya seperti itu sebenarnya masuk ke yang mana saya juga masih belum paham Belina itu yang mana. Makanya mungkin nanti Belina bisa memberikan gambaran. Jadi, oh ternyata penekanan yang selama ini saya lakukan tuh ternyata ke arah yang ini. Oke, baik. Tadi Bu Rifka mengatakan pengembangan di proses ya. Tentang apa tadi berita ya, tentang berita. Nah, kalau begitu berarti ada dua penekanan ini mungkin Bu Rifka yang akan Ibu tekankan nih di dalam proses dan kontennya. Kontennya itu materinya, nggih, betul. Iya. Dalam materinya karena membedakan gitu ya, Iya, membandingkan antara media cetak dan elektronik. Oke, berarti nanti fokus pada pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti di prosesnya. Nah, kalau tadi Ibu mengatakan mereka akan berdiskusi sendiri, nggih. Nah, apakah dari nanti mereka berdiskusi itu berdasarkan pengelompokan apa, Bu Rifka nanti? Ya, kalau selama ini Bu, karena saya memang kemarin tuh sebenarnya sudah ada diagnostik awal gitu ya Bu, tapi kebetulan belum terlalu jalan gitu, karena anak-anak lebih nyaman dengan kelompoknya itu mereka dengan berkelompok dengan kelompok yang mereka buat sendiri gitu. Jadi kalau misalnya digolongkan dengan ini dengan kelompok yang seperti ini, mereka rada kurang nyaman, akhirnya jalan diskusinya itu tidak sepenuhnya diskusi. Sedangkan di sini yang saya maksudkan adalah mereka bisa jalan dengan diskusinya, nyaman dengan kelompoknya, menemukan hasilnya itu secara bareng-bareng. Jadi kebetulan saya mengambil kelompoknya itu nantinya hanya akan dengan meja, dengan sesuai dengan yang mereka mau aja, mungkin dengan sebelahnya atau mungkin dengan belakangnya, seperti itu. Oh ya, jadi berdasarkan minatnya mereka dengan siapa begitu ya. Oh ya, jadi kalau pengelompokan itu memang kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu masih agak bingung ya, Bu Rifka, karena memang kita secara mandiri itu belum ada BIMTEK atau pelatihan. Nah, nanti mungkin Bu Rifka itu bisa besok di dalam pengelompokannya itu berdasarkan diagnostik awal ya, asesmen diagnostik itu. Nah, jadi sebenarnya asesmen awal atau asesmen diagnostik itu tidak melulu tentang ini, Bu Rifka, diberikan tes itu enggak. Mungkin nanti
Bu Rifka bisa menanyakan kepada anak-anak gaya belajarnya. Nah, itu dari gaya belajar itu nanti bisa dipakai sebagai acuan untuk pembentukan kelompok begitu. Misalnya kalau belajar anak-anak dengan apa? Misalnya kalau mereka dengan harus ini teks, ini konsentrasi pada teks penuh, ini berarti dia visual ya, visual itu. Tapi kalau ada anak yang belajar dengan mendengarkan radio, apa mendengarkan apalah lagu-lagu, itu berarti mengarahnya kepada audio, ya audio atau kinestetik. Nah itu jadi kadang-kadang kita memang sok kesulitan di dalam menentukan asesmen diagnosis gitu. Jadi simpel saja nanti di dalam pembelajaran, awal pembelajaran itu Bu Rifka bisa mengelompokkannya berdasarkan itu. Nah, itu. Oke. Nah, terima kasih Bu Rifka. Berarti nanti di dalam pembelajaran besok yang akan Bu Rifka lakukan itu berdasarkan pengembangan proses dan konten begitu ya. Jadi nanti Ibu fokusnya pada proses diskusi itu, iya, yes. Sama konten. Konten itu berarti nanti Ibu menyiapkan materi ya, materi untuk pembelajaran besok. Berarti kalau berdasarkan kelompok-kelompok itu nanti bisa materinya ada yang berupa visual, ada yang berupa audiovisual, begitu ya Bu. Berarti menyiapkannya berupa ketiga itu ya Bu, ketiga minat itu mungkin iya, ya. Jadi tapi tidak harus bergantian itu, tidak, tapi secara bersamaan. Nanti yang satu itu bisa kelompok satu ini mengamati, boleh mereka mendengarkan yang Ibu tayangkan misalnya begitu. Jadi tidak harus satu-satu. Nah, gitu. Jadi begitu ya Bu Rizka nggih. Berarti besok pada pengembangan proses dan konten begitu nggih. Mungkin ada beberapa atau pertanyaan yang Ibu sampaikan? Ya mungkin hanya itu tadi Bu, yang karena memang secara sendiri, secara mandiri itu saya hanya tahu ya kayak diferensiasi itu ya hanya yang kita harus memahami siswa yang nggak boleh yang hanya memukul rata satu satu kemampuan gitu kan. Kalau nanti itu misalnya sudah tahu nih anak ini sudah yang oh ini ternyata yang menulis seneng yang hanya fokus kepada tulisan, ini kepada audio, nah ini pada kinetik. Kemudian kalau sudah seperti itu, apakah nanti hasil akhirnya itu misalnya kayak nanti membuat berita gitu misalnya, yang satu itu hanya ingin membuat nulis aja Bu, nah yang satu ingin berupa video Bu, nah yang satu itu pengen yang ada terjun langsung, apakah kayak itu boleh gitu? Boleh Bu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu boleh macam-macam. Misalnya Bu, nih pengumpulan dalam hal pengumpulan tugas. Nah, misalnya Ibu memberikan tugas besok dikumpulkan paling lambat hari Senin misalnya begitu. Tapi anak itu sudah mengumpulkannya hari Jumat. Nah, itu pun sudah termasuk diferensiasi. Jadi tidak melulu harus dalam bentuk produknya tidak, tetapi dalam pengumpulan waktu itu sudah termasuk diferensiasi Bu. Iya. Jadi misalnya harusnya numpuknya Senin, tapi hari Jumat itu anak sudah numpuk. Nah, itu termasuk diferensiasi perbedaan. Oh, yang satu numpuknya hari Senin, yang satu numpuknya hari Senin jam segini. Itu termasuk diferensiasi. Berarti itu sudah termasuk ya, begitu. Termasuk dengan tugas yang nanti beda-beda yang akan diberikan menurut mereka itu juga berarti bisa gitu. Misalnya, silakan hari ini kalian membedakannya dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk video atau tulisan atau dalam bentuk puisi juga boleh. Nah, itu diferensi produk tapi tidak harus berbeda seperti itu Bu Rifka. Mungkin ini kita belajar bersama-sama gitu nggih Bu Rifka. Oke Bu Rifka, semoga besok pembelajaran yang akan Ibu terapkan di anak-anak itu bisa berjalan lancar, dan mohon maaf besok saya supervisi itu ya, menunggu ya bagaimana pembelajaran yang berlangsung gitu. Dan nanti kalau misalnya karena saya hanya selama ini yang ngajar ya seperti itu, nanti mungkin ada banyak masukan-masukan monggo nanti untuk perbaikan saya. Oke, siap ya. Begitu Bu Rifka. Terima kasih, sampai jumpa besok nggih. Matur nuwun. Selamat siang. Selamat siang.
hari? Keterangannya sakit? Sakit? Jumat sakit. Senin nggak tahu. Selasa nggak tahu. Ada yang rumah yang dekat dengan Cinta? Jika apa kata Cinta hari ini? Nggak tahu dekat atau lumayan jauh? Jauh. Lumayan jauh. Tapi lihat Cinta nggak selama hari Jumat sampai hari kemarin? Enggak. Jadi nggak tahu Cintanya kemana. Ada yang sudah menanyakan Cinta kemana? Ya juga. Oke, kemarin saya sudah memberikan tugas ya, betul ya? Jadi kerjakan kemarin? Sudah selesai? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah kemarin masih ingat beritanya yang saya berikan itu ada 2 lembar, betul ya? Iya. Menurut kalian itu ada bedanya atau sama 2 berita itu? Ada. Apa bedanya? Apakah apakah orangnya atau objek yang sedang dibicarakan itu sama? Iya. Sama. Yang membuat beda apa? Medianya apa? Yang membuat beda? Oke, ada yang satu media cetak dan yang satu media elektronik. Oke, yang kemarin itu sudah saya sampaikan ada judulnya apa itu sudah ditulis semua ya. Tapi ada yang belum selesai kayak kelompoknya Indonesia. Kayak kelompoknya anak. Kelompoknya anak itu masih belum selesai di bagian. Ini kelompoknya siapa? Ada yang tahunya di media cetak itu 2024, di media elektronik itu 2023. Enggak kemarin itu. 2 berita dengan sumber yang sama kemarin ya. Itu apa? Gitu. Tapi kenapa di sini ada yang menuliskannya beda tahunnya? Oke, jadi hari ini saya kembalikan dulu. Nanti kita hari ini diskusi kembali dengan membandingkan 2 media dua media yang berbeda gitu ya. Jadi media cetak dan juga dari media elektronik lagi gitu ya. Tapi hari ini diskusinya saya tungguin. Jadi nanti kita bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan gitu ya. Ini saya kembalikan dulu bukunya. Anak Fauzan Abi Rakil Kalisa ya. Oke, kita mengingat lagi belajar tentang apa yang dimaksud dengan teks berita itu ya. Kemarin kita sudah mengenal berita ya. Berita itu apa? Intinya adalah berita memberikan apa? Informasi yang disampaikan, informasinya seperti apa? Bisa berupa apa saja informasi yang disampaikan dalam berita? Berupa peristiwa. Ada lagi? Apa? Fenomena. Apa lagi? Yang kemarin kalian baca itu tentang apa? Berita tentang apa? Berarti ranahnya ke arah olahraga. Terus apa lagi? Selain berita olahraga, pernah baca koran ya? Nah, ada kolom yang di atas itu ada pendidikan, olahraga. Terus apa lagi? Kalau bursa, rupiah dan sebagainya itu maksudnya apa? Ekonomi gitu ya. Oke, jadi berita itu adalah memberikan informasi dari banyak hal gitu ya. Bisa peristiwa, bisa apa tadi? Olahraga dan sebagainya. Ada kriminal dan sebagainya gitu. Kemudian kemarin dikatakan juga berita itu ada 3 unsurnya. Ada apa saja? 1, judul, teras berita, isi berita. Yang dikatakan judul yang baik itu yang seperti apa toh?
dikatakan baik, judul dikatakan lengkap, tidak provokatif, itu bagaimana caranya? Bagaimana cara membuat judul yang baik dan benar ketika membuat berita? Sesuai dengan isinya, ya betul. Yang namanya judul itu harus sesuai dengan isinya. Jadi kalau ada Adit Simbato biasa dikira juga 5W plus 1H, ya. Jadi di sana di bagian teras berita itu nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya itu tentang kelima hal itu, gitu ya. Kemudian setelah teras berita lanjut lagi yang namanya isi. Nah, kalau di dalam teras berita itu sudah disampaikan 5W plus 1H, kira-kira isinya itu tentang apa? Fakta dan pendapat, ya. Ada fakta, ada pendapat. Untuk apa tuh dibutuhkan fakta dan pendapat di dalam sebuah berita itu? Ya, untuk menguatkan. Jadi ketika hanya disampaikan bahwa hari ini ada terjadi sebuah kecelakaan. Nah, kalau hanya sampai di sana saja itu belum berupa fakta. Kenapa? Karena belum ada saksi yang sedang berbicara, belum ada media elektronik. Nah, kemarin kita sudah belajar membaca dua media yang berbeda, ya. Jadi dari dua lembar kemarin itu ada media yang satu itu merupakan media dari cetak. Masih ingat kemarin kita dari koran apa? Jadi terus kemarin ya? Oh ada. Nah, yang dari cetak, dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan itu saya tempelkan sumbernya dari Kedaulatan Rakyat. Kemudian yang di bagian apa ini? Elektronik ini ada sumbernya dari mana ini? cnnindonesia.com. Jadi cara tahunya dari mana alamatnya? Dari atas dulu, yang dari atas tuh ada keterangannya CNN Indonesia dan sebagainya, ya. Nah, kemarin kalian menyampaikan kesamaan dan perbedaannya bagaimana? Dari segi isinya atau dari segi tata letaknya dan sebagainya? Dari segi kebahasaannya atau dari segi isinya? Kemarin kan ada pertanyaannya tentang judul, ditulis semua ya, judul berita 1 dan berita 2 ditulis semua ya. Ya, judulnya sudah. Adi Simba, ya, juga sudah dituliskan di sana. Kemudian selanjutnya ada persamaan dan juga perbedaan. Nah, yang kalian tulis di sana kemarin persamaan dan perbedaannya bagaimana? Dari segi isinya atau dari segi tata letaknya dan sebagainya? Coba dicek catatannya. Dicek yang kemarin sudah dikerjakan. Teks 1 itu ngomongnya tentang begini, teks 2 ngomongnya tentang begini. Atau kamu menyampaikannya teks 1 itu berita 1 itu informasinya lebih akurat, kemudian informasinya lebih jelas dan sebagainya. Lebih mengarah ke yang nomor 1 atau yang nomor 2? Yang disampaikan yang mana? Yang dibedakan persamaan dan juga perbedaannya kemarin. Apa udah Fauzan persamaannya apa? Persamaan. Timnas apa? Timnas juara AFC Asian Cup menjelaskan skor. Kalau yang disebut seperti itu juga? Atau hanya dari segi isinya saja? Isi ya? Padahal dua-duanya sama ya. Terus secara persamaan dan perbedaan ada kalau itu tidaknya salah. Ada nggak? Apa? Karena perbedanya salah apa? Potong. Isunya kan ada potong. Nah, coba bukunya dibuka. Ada nggak yang kesalahan ijaannya? Apa? Melakoni
dari mana? Dari bahasa Jawa. Jadi ya meladeni itu berarti dia itu dari bahasa Jawa. Harusnya bahasa Indonesia apa? Melayani. Tapi kalau misalnya itu di kalimatnya diganti melayani itu sesuai atau tidak? Sesuai. Jadi itu adalah penggunaan bahasanya. Ya, pilihan katanya dia memang dari coba teksnya yang mana yang menemukan kata melakoni itu ya? Berarti bisa ya, sebenarnya bisa diganti ya. Tapi dia memilihnya tetap menggunakan pilihan kata meladeni dan juga melakoni, jadi ya. Itu dari media cetak atau elektronik? Elektronik. Dari media cetak apakah kalian menemukan kesalahan? Ada? Jadi kalau di media cetak itu biasanya yang sering terjadi kesalahan itu ada di penulisan gelar. Itu biasanya salah. Ada beberapa salah karena kenapa? Karena kalau di media cetak itu biasanya tidak terlalu detail. Jadi kayak misalnya penulisan yang membuat nomor 2 itu benar itu kenapa? Karena dia merupakan gelar apa? Gelar akademik. SPD itu singkatan dari sarjana pendidikan. Jadi kalau penulisan gelar pendidikan itu nanti akan dijeda menggunakan tanda titik dan juga diakhiri dengan tanda titik, gitu ya. Jadi sebelum gelar atau di akhir nama itu menggunakan tanda koma. Jadi misalnya kayak A ini titik S titik PD titik. Kemudian kenapa PD? Pendidikannya itu D-nya tidak kapital. Kan S-nya kapital, sarjananya kapital, P-nya kapital. Kenapa D-nya tidak kapital? Karena singkatan benar, karena pendidikan itu dalam satu ya, gitu ya, satu kata, gitu ya. Ini koma sarjana pendidikan titik. Biasanya di koran ketika dia mencantumkan narasumber, nah kemudian narasumbernya itu ada nama gelarnya, biasanya di koran itu tidak disertakan titik, koma dan sebagainya. Karena penulis redaksi itu dia hanya menulis apa adanya. Jadi kadang beliau tahu ada kesalahan di sana, tapi untuk efisien waktunya itu lebih tidak menggunakan itu. Jadi biasanya di bagian media cetak kesalahannya ada di sana. Apakah kalian menemukan itu di media cetak? Atau tanda koma itu juga sering terjadi kesalahannya di media cetaknya. Ada yang menemukan? Di media cetak ada yang salah? Ada nggak? Ada nggak? Di media cetaknya ada nggak kesalahannya? Ada nggak? SIUAD itu kalau diambil dari bahasa Inggris, kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia kuat, betul tadi ya. Ada lagi yang menemukan kesalahannya? Mana? Kita cara gimana? Apa? Menyebut ada di media cetak. Ada media cetak menyebut harusnya menyebut. Nah, jadi ada kesalahan di sana, gitu ya. Ada di menyebut harusnya menyebut jadi menyebut. Gitu ya. Ada yang menemukan?
Nyabet. Nyabet itu sudah betul atau salah? Betul. Tapi dia mendapat pengaruh bahasa asing atau bahasa Jawa, gitu ya. Jadi karena dia orangnya itu kedaulatan saya dia ini. Terbitnya biasanya di areanya itu Jawa, gitu. Jadi dia menggunakan bahasa yang kadang masih ada pengaruh dari bahasa Jawa. Untuk apa? Ya untuk ada lebih menariknya, gitu ya. Jadi orang lempeng menggunakan bahasa yang baku, gitu ya, bahasa formal, gitu ya. Oke, lanjut setelah persamaan, setelah perbedaan. Terus ada lagi terakhir kesalahan penggunaan ejaan sudah. Terus ada lagi kata yang sulit untuk dipahami. Apakah kalian menemukan? Tahu nggak? Ada yang menemukan kata yang sulit untuk dipahami tidak?
Menjelaskan hal yang sama namun lebih lengkap di media cetak. Jadi lebih menarik media elektronik yang mudah dipahami media elektronik. Bahasa mudah dipahami media elektronik dan media cetak. Kata yang sulit dipahami media elektronik televisi, media cetak akan belum ditorehkan. Kesimpulan, tata letak teks dari media elektronik lebih mudah dipahami daripada media cetak. Gambar media elektronik lebih jelas daripada media cetak. Media elektronik menggunakan kata baku. Oke, sudah. Kalau diambil kesimpulan itu menurut kelompok kalian itu lebih mudah dicerna yang elektronik atau yang cetak? Kenapa? Karena Penjelasannya lebih detail. Kalau dikatakan lebih detailnya itu lebih detail yang elektronik atau yang cetak? cetak. Cetak. Kenapa? Karena menjelaskan Ya, banyak itu apa yang diceritakan di cetak, yang diceritakan di cetak tapi tidak diceritakan di elektronik itu apa? Poinnya mungkin maksud dari segi apa yang dia itu dikupas di media cetak tapi tidak dikupas di media elektronik. Ada nggak informasi yang di media cetak itu diceritakan, tapi di media elektronik itu enggak? Ada nggak di sana? Apa? Hal apa yang dia itu diceritakan di media cetaknya, tapi tidak di media elektroniknya? Elektronik, kenapa? Berarti langsung kepada apanya? Langsung kepada isinya gitu ya. Jadi judulnya langsung mencerminkan kepada isinya gitu. Kalau media cetak belum. Jadi masih ada apa tadi? Ada panggilannya, ada lanjutannya gitu ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Oke, kalau sudah, yang lainnya boleh beri tepuk tangan untuk teman kalian. sekian dari kami. Punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Nah, untuk yang kelompok yang lainnya nanti juga akan maju ada lagi hari besok ada ya? Besok ada? Oh, iya. Berarti besok kita lanjutkan dengan presentasinya gitu ya. Nanti untuk yang kelompok yang belum maju kita lanjutkan besok. Kemudian nanti kita tugas secara bersama-sama jajannya bedanya apa atau dari kedua hal itu. Gitu ya. Oke, karena waktunya juga sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Lina karena saya mengucapkan terima kasih sebelumnya Bu Lina karena kemarin Bu Lina sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghormati saya dan mengajar di kelas gitu ya. Mungkin selama pembelajaran saya jauh dari sempurna, masih banyak yang perlu saya belajar lagi bagaimana untuk menjadi guru yang baik, untuk yang memanfaatkan anak-anak peserta didik dalam meraih cita-citanya, dalam menuju kesuksesannya mereka gitu ya Bu. Di sini saya juga ingin tahu, ingin mengetahui, ingin merefleksi bagaimana apa saja tuh kurangnya saya kemarin itu nanti bisa menjadi masukan saya untuk pembelajaran ke depan. Ya, terima kasih Bu Rika. Kemarin Bu Rika sudah melakukan proses pembelajaran luar biasa karena dengan begitu banyak anak-anak
yang notabene kalau di sekolah kita anaknya agak luar biasa, tetapi ibu luar biasa di dalam bisa mengendalikan anak gitu ya. Nah, Bu Rizka kemarin sudah melakukan pembelajaran bahasa Indonesia nggih pada kelas 7 dengan tujuannya peserta didik mampu mengevaluasi informasi melalui penilaian ketepatan gagasan, pikiran, arahan, pandangan atau pesan dari teks deskripsi nggih, teks tulis, visual atau audiovisual yang membandingkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya. Oke. Selama pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan secara maksimal gitu ya? Yang sudah dilakukan secara maksimal? Kalau yang selama ini saya lakukan gitu Bu, kalau yang kemarin juga itu saya lakukan itu kayak kemarin pembagian, kan kemarin pembelajarannya adalah pembagian kelompok karena hari itu adalah diskusi gitu, membandingkan tentang hal media cetak dengan media yang elektronik seperti itu. Jadi kemarin itu saya membagikan medianya, kemudian anak-anak mengamati seperti itu, kemudian saya membagikan kelompok gitu. Tapi di sini saya pengelompokannya masih mengikuti kemauan anak. Jadi saya belum berdasarkan diagnostik awal seperti itu. Jadi yang dilakukan sudah secara maksimal ya Bu Rizka ya. Menurut saya juga seperti itu Bu. Nah, terus apa saja yang dirasa kira-kira di dalam pembelajaran kemarin yang belum optimal atau belum maksimal yang Ibu lakukan? Iya. Kalau yang belum maksimal, saya rasa tentang pembagian kelompok itu Bu. Jadi di dalam diskusi itu anak-anak masih yang dengan kenyamanan mereka sendiri tanpa kita tidak bisa ini yang golongan maaf yang belum terlalu bisa sama yang bisa itu kadang mereka kan nggak mau bergabung. Jadi kadang yang bisa berdasarkan yang bisa, yang belum bisa ini masih dengan yang belum bisa. Jadi yang belum bisa ini terkadang mereka memiliki kendala yang tidak sama dengan yang ini tadi gitu. Jadi kendalanya masih di sana sih. Jadi dalam hal pengelompokan ya masih kurang maksimal ya Bu. Siswa yang masih apa biasanya dengan teman dekat gitu? Iya, dengan teman dekat yang mereka masih nyamannya itu kelompokannya dengan teman dekat. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu utarakan tadi tentang hal yang sudah maksimal, yang masih belum optimal, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu dapatkan, yang Ibu dapatkan dari hal-hal tersebut yang belum maksimal dan yang sudah maksimal? Iya, mungkin kalau saya seperti itu mungkin nanti ke depannya saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara membuat anak itu nyaman dengan kelompoknya tapi tetap tidak mengabaikan diagnostik awal gitu. Jadi tetap anak-anak ya berdasarkan diagnostik awal tapi tetap mereka juga nyaman seperti itu. Nah, berarti dari situ nanti apa kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan berdasarkan hal-hal yang belum maksimal dan yang sudah maksimal tadi? Nah, mungkin nanti saya akan mengadakan diagnostik awal juga dulu, cuman nanti saya masih belum punya gambaran nanti akan seperti apa, apakah tes atau seperti apa yang nantinya itu akan menjaring mereka. Saya jadi tahu mana yang ini bisa bergabung dengan kelompok ini yang tidak bisa bergabung dengan kelompok ini, seperti itu. Kemudian nanti juga saya tetap akan belajar lagi untuk setiap pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, diklat-diklat yang saya ikuti tentang pembelajaran dan mungkin juga PMM, pelatihan mandiri di PMM seperti itu. Jadi Ibu akan tidak lanjutkan tentang ini ya, apa diagnosis awal ya. Baik, Bu Rita sudah benar apa yang Ibu utarakan tadi. Memang kita harus membuka diri dari pembelajaran di latihan-latihan yang diklat-diklat yang sudah kita peroleh, kemudian di pelatihan PMM yang ada gitu. Jadi monggo nanti Ibu berdasarkan hal yang sudah maksimal dan yang belum optimal itu bisa tindak lanjutnya seperti apa, itu sudah Ibu utarakan sendiri begitu. Kalau yang saya lakukan selama ini Bu, karena ya saya juga masih dalam tahap belajar, kemudian saya juga ingin berubah, ingin mengetahui anak itu yang seperti apa gitu. Jadi tetap saya
harus mengikuti diklat-diklat dan juga Iya. yang ada di PMM dan segala hal, mungkin artikel-artikel, dan mungkin banyak belajar juga dengan rekan sejawat, dengan bagaimana cara menangani anak dan sebagainya. Iya, iya. Jadi sudah Bu, untuk rencana tindak lanjutnya sudah apa namanya, sudah terprogram nanti nggih. Mungkin waktunya yang akan Ibu lakukan itu nanti kira-kira kapan? Ya, sesegera mungkin. Segera mungkin nggih ya, supaya pembelajaran itu nanti akan lebih efektif dan lebih baik lagi. Gitu nggih Bu Rifka. Ya, terima kasih. Mohon maaf napa nggih, hanya ini bukan nggih, tetapi kita bersama-sama belajar gitu nggih. Kalau pengalaman tadi tentang diagnosis, saya juga punya pengalaman Bu Rifka. Kalau tadi Bu Rifka kesulitan dalam asesmen awal, nanti tidak harus berupa tes Bu. Pengalaman saya itu saya mengidentifikasi anak itu dari gaya belajarnya. Oke, nanti Bu Rifka juga bisa monggo mau pakai yang mana. Kalau saya, pengalaman saya itu dari gaya belajar mereka seperti apa, misalnya belajar dengan mendengarkan atau hanya apa namanya di tempat yang tenang. Nanti monggo Bu Rifka mau. Berarti kalau seperti itu nanti bisa lewat pengamatan gitu, atau hanya iya, lewat iya. lembar observasi seperti itu? Bisa sangat lewat lembar observasi atau pertanyaan langsung. Terima kasih Bu karena sudah mengevaluasi, dan kemudian saya juga jadi tahu, oh ternyata saya kurangnya di sana dan sebagainya, seperti itu. Sama-sama Bu, ini kita memecahkan bersama gitu nggih. Semoga nanti untuk pembelajaran berikutnya akan lebih efektif dan lebih menyenangkan lagi, dan semuanya Bu Rita untuk kepentingan peserta didik. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih.